itu Bapak Kapolsek Kecamatan Belokan Barat, Bapak Dan Ramil yang mewakili dari Kecamatan Belokan Utara, Bapak Dan Ramil dan Pato yang mewakili dari Kecamatan Belokan Tengah. Nah, ini kan udah style kan, celana panjang. Ini kan menanggapi, merespon daripada banyaknya permintaan netizen supaya Pastor sering-sering pakai celana panjang. Nah, celana panjang nih. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita dan andalkan Tuhan. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya akan kembali mengulas tentang kehidupan dan pelayanan hambanya Pastor Andi Simon, secara khusus berkaitan dengan peristiwa yang terjadi 1-2 hari atau 3 hari sebelumnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menegaskan dan mengatakan saat ini, kami yang menjadi mitra doa hambanya Pastor Andi Simon tidak benar seperti yang dituduhkan oleh Patrice Smith atau Aperlin Jebua sebagai penyembah Pastor Andi Simon. Itu keliru, itu salah total. Kami tidak sedang menyembah seseorang, manusia, terlebih khusus seperti hambanya Pastor Andi Simon. Tapi kami menghormati beliau, mendukung, mensupport beliau, mendoakan beliau, bahkan memberikan counter kalau ada orang-orang di luar sana yang barangkali atau seringkali menyalahpahami apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh hambanya Pastor Andi Simon secara spesifik, secara khusus berkaitan dengan pelayanan doa aliran kesembuhan in Jesus name atau di dalam nama Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, kenapa saya bangga dengan eksistensi keberadaan dari Pastor Andi Simon? Karena memang beliau seorang yang bersahaja, seorang yang ramah, seorang yang menurut saya tidak ada bibit-bibit keangkuhan, kesombongan, tinggi hati, kecongkakan dalam dirinya. Tidak. Coba perhatikan saudaraku ketika beliau berinteraksi dengan orang lain, selalu memiliki sikap hati rindu untuk menempatkan dirinya sejajar dengan orang lain. Bahkan beliau tegas mengatakan, saya tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan. Segala sesuatu yang kulakukan dan kukerjakan ini semua terjadi oleh karena kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan, bahkan oleh karena kuasa dan kebaikan Tuhan. Itu clear, itu lengkap, jelas, bahkan sangat tegas. Saudara dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu hambanya Pastor Andi Simon bersama dengan lurah dan camat berkunjung ke Kapolsekta, dan kita melihat betapa akrab pertemuan tersebut. Dan ternyata ada banyak netizen yang mencintai, mengasihi hambanya Pastor Andi Simon. Ada juga dari mitra doa seperti saya, Pendeta Berton Nababan, dan juga para sahabat di dalam di luar negeri yang menyaksikan dan melihat itu. Memang hambanya Pastor Andi Simon seperti seseorang yang diletakkan di rumah kaca. Dari kiri disorot, dari kanan disorot, dari belakang disorot, dari depan disorot, dari atas disorot, dari bawah disorot. Itulah public figure. Seorang sosok yang populer dan terkenal atau menjadi viral, fenomenal, ya harus siap dikritik.
kondisi. Dan yang sangat luar biasa membuat saya semakin kagum dan bangga dengan hambanya, Pastor Rani Simon. Ketika misalnya saya sebagai mitra doa, para sahabat yang lain, para netizen, memberikan masukan supaya jangan memakai celana pendek ketika berkunjung ke tempat-tempat para pejabat yang kita hormati dan hargai. Dan juga ketika pelayanan. Tentunya pelayanan yang mana dulu, perhatikan. Beliau adalah seorang yang suka lari-lari pagi. Ketika di tengah jalan dia ketemu dengan orang-orang yang ingin didoakan, masih dalam posisi pakaian yang dipakai basah kuyup, sudah mendoakan orang-orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika para netizen, para sahabat, para mitra doa memberikan masukan kepada Pastor Rani Simon? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu, hambanya Pastor Rani Simon berkunjung bersama dengan lurah dan camat ke Kapolsekta. Dan di sana mereka berbicara secara akrab. Tetapi menurut saya, yang sudah saya unggah dalam video sebelumnya, adalah lebih indah, lebih baik, lebih sempurna adanya ketika hambanya Pastor Rani Simon memakai celana panjang. Ini dia videonya. Ketika pertemuan dengan para pejabat, bapak-bapak yang baik hati tersebut. Sebagai Kapolsek Kecamatan Belokan Barat, Bapak dan Ramil yang mewakili dari Kecamatan Belokan Utara, Bapak dan Ramil dan Pato yang mewakili dari Kecamatan Belokan Tengah, Bapak dan Ramil atau yang mewakili dari Kecamatan Belokan Barat, serta tadi pula kami mengucapkan selamat kami kepada Bapak Lurah. Apa yang terjadi ketika sudah ada sekian banyak netizen, para sahabat, para mitra doa yang memberikan masukan? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Nah, ini kan udah style kan, celana panjang. Ini kan menanggapi, merespon daripada banyaknya permintaan netizen supaya pastor sering-sering pakai celana panjang. Nah, celana panjang nih. Dari hari ini, celana panjang kan? Ini menjawab netizen ini banyak minta celana panjang. Oh, kenapa? Coba dekatin. Iya, kenapa? Mamanya Iman bilang-bilangin pastor, Iya. ke kantor polisi pakai celana panjang. Iya, kote. Mama Enola juga ada bilang katanya pastor celana panjang. Iya, celana panjang. Orang kan itu anak Tuhan dengar. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan apa yang menjadi respon dan tanggapan hambanya Pastor Rani Simon. Saya mau kasih tahu, ada banyak orang di luar sana, ini bukan menghakimi, tapi sudah menjadi rahasia umum. Seorang yang sudah ditokohkan, seorang yang populer, terkenal, seringkali menjadi susah untuk menerima masukan yang praktis sederhana seperti ini. Tidak digubris saudaraku. Lo gue, emang kenapa? Ngapain lo ngurusin gue? Itu bahasa Jakartanya. Tetapi yang luar biasa, sekalipun hambanya Pastor Rani Simon sudah dipakai dalam ruang lingkup yang lebih luas, para netizen, mitra doa, para sahabat memberikan masukan, beliau begitu cepat meresponi dan menanggapi. Bahkan beliau sambil tersenyum, didasari dengan ketulusan dan rasa kasih kepada orang-orang yang memberikan masukan kepadanya, memberikan respon dan tanggapan. Nah, lihat nih, sudah pakai celana panjang kan? Iya, saya menjawabnya ganteng, karena memang masih cukup muda hambanya. Bukan 34 ya, tapi 43 tahun. Angka itu dibalik ya. Puji Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, dengan beliau mendengarkan masukan seperti itu, semakin membuat saya secara pribadi makin kagum, makin bangga,
bahkan makin hormat kepada beliau. Terus terang kemarin ketika di ruangan itu mereka berbincang dengan ramah, dengan akrab satu dengan yang lain. Saya lihat bapak-bapak yang lain memakai pakaian rapi, tapi hanya hambanya Pastor Andi Simon pakai celana pendek, putih lagi kakinya. Saya lihat kurang pas, kurang elok, kurang indah kelihatan. Saya kasih tahu ini tidak berbicara tentang dosa, tidak ada kaitannya ya. Hanya bagaimana yang sepatutnya, sepantasnya lebih baik. Karena itulah risiko dari public figure, orang yang disoroti, orang yang terkenal. Tapi puji Tuhan, saya mau kasih tahu, kalau ada orang-orang lain di luar sana yang suka nyinyir dengan hambanya Pastor Andi Simon, saya tidak sependapat, tidak setuju. Kalau orang-orang di luar sana yang suka tanda petik menyerang hambanya Pastor Andi Simon, menuduh penipu, memakai kuasa hipnotis, kundalini, sihir, sesat, dan lain sebagainya, saya mau kasih tahu, pohon itu dikenal baik dari buahnya. Beliau di dalam momen ulang tahun membagikan 2,5 ton beras dan 500 paket sembako. Di masa-masa pandemi seperti ini, oleh perkenanan Tuhan, channel Pastor Andi Simon TV tentunya tidak bisa dipisahkan dari hambanya Pastor Andi Simon, tim YHS, dan juga Healing Center. Mereka menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya mau kasih tahu, itulah ciri yang real, nyata. Seorang yang rendah hati adalah siap menerima masukan. Saya bacakan untuk kita semua firman Tuhan dari Amsal 11 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Dengar baik. Jadi hambanya Pastor Andi Simon memiliki hikmat, hati yang arif dan bijaksana. Bahasa perjanjian baru, Sofia. Apa buktinya saudaraku bahwa hambanya Pastor Andi Simon seorang memiliki hikmat, hidup dalam kerendahan hati. Dan ciri orang yang rendah hati adalah seorang yang dengan rela, suka, senang menerima nasihat, masukan, wejangan. Bahkan saya sering menyampaikan, yang namanya belajar kehidupan ini, kita bisa belajar dari apapun dan dari siapapun. Termasuk siapapun kita yang malas, belajarlah dari semut. Kita bisa belajar dengan apapun dan siapapun. Yang penting memiliki roh kerendahan hati. Dan ciri orang berhikmat adalah rendah hati. Dan orang rendah hati pasti terbuka menerima masukan, kritikan, nasihat, wejangan. Dan itu sebetulnya tidak perlu kita sakit hati kepada orang yang memberikan nasihat, karena nasihat itu gratis demi kebaikan kita. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Karena seringkali dalam hidup ini kita menganggap diri kita benar, tapi kalau orang dari luar sana menyoroti kita, itu adalah masukan yang sangat berharga dari mereka untuk kebaikan, kemajuan kita, untuk lebih orisinil, lebih murni, memberikan introspeksi dan evaluasi diri kepada kita. Amin, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, saya melihat di sini Amsal 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Perhatikan, kalau hambanya tidak mau mendengarkan nasihat ini, barangkali beberapa orang atau sekian banyak orang kurang respect dengan hambanya Pastor Andi Simon. Tapi dengan mendengarkan masukan ini, semakin banyak orang respect. Ini orang adalah orang yang lembut hatinya, orang yang rendah hati, orang yang suka mendengarkan nasihat dan masukan. Maka akan semakin membuat hambanya Pastor Andi Simon semakin dipuji banyak orang. Karena firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati menerima pujian. Pujian dari siapa? Dari sesama manusia. Tentunya pujian yang tulus, bukan pujian ada ulang di balik batu. Dan pujian yang tertinggi adalah dari Tuhan. Karena apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang rendah hati. Inilah ciri dari hambanya Pastor Andi Simon.
Oleh karenanya Bapak Saudara, saya bangga dan bersyukur kepada Tuhan atas eksistensi keberadaan hambanya Pastor Rani Simon yang dengan rendah hati menerima masukan dan nasihat. Saya mau kasih tahu di akhir zaman ini ada banyak orang tidak suka mendengarkan nasihat. Mari kita sadar, mencontoh hambanya Pastor Rani Simon. Beliau mau mendengarkan nasihat dan masukan kalau hal itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Beliau tidak sedang berkelit, lo ngapain ngatur gue? Enggak. Kalau beliau ngomong demikian, banyak orang yang tidak simpati dengan beliau. Tapi dengan beliau mendengarkan nasihat yang praktis, sederhana, tidak ada kaitan dengan dosa ini, hanya berkaitan dengan lebih baik, lebih indah, maka akan semakin banyak orang makin senang, makin bangga kepada hambanya Pastor Rani Simon. Dan tentunya pujian yang muncul karena apa? Ada roh kerendahan hati mendengarkan dan menerima masukan. Lebih cepat, lebih baik. Itulah yang dilakukan oleh hambanya Pastor Rani Simon. Tidak harus menunggu hal yang baik itu dilakukan sekian bulan, sekian tahun lagi, tidak. Satu hari ada masukan yang dia dengar, langsung respon, tanggap, dan dia lakukan. Penampilannya ganteng kan pada saat perayaan ulang tahun. Dan puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Hal-hal yang sepele dan kecil seperti ini didengarkan, diperhatikan oleh beliau, direspon, ditanggapi oleh beliau. Itulah ciri orang yang rendah hati. Dan kalau ini tetap dipelihara hambanya sampai akhir hidupnya, maka beliau akan terus semakin dipromosikan, dibesarkan, ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Yang tentunya beliau telah terlebih dahulu mengagungkan, menyembah Tuhan Yesus, meninggikan, mengagungkan Allah yang kita sapa dengan Bapa, dan meluhurkan, mengagungkan, menyembah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Kiranya apa yang saya suguhkan ini dapat menjadi inspirasi, berkat, contoh, teladan bagi kita. Hambanya Pastor Rani Simon memiliki roh kerendahan hati karena beliau punya junjungan agung Yesus Kristus yang adalah pribadi yang rendah hati juga. Berarti barang siapa berkata ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hambanya Pastor Rani Simon dengan rela, senang hati, sukacita menerima masukan dan nasihat dari siapapun, kapanpun, dimanapun. Berarti beliau hidup seperti Kristus yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.